Pertama, Allah tawarkan amanah kepada tubuh. Jadi langsung 2 hari ini. Pertama ini dia tanya, karena ini mau masuk ini. Dia mau disatukan. Ini dulu ditanya. Jadi bahasanya Allah tawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Bahasanya begitu. Wahai tubuh. Tanya tak. Kamu siap terima amanah? Bilang ini. Saya menolak. Saya tidak mau terima amanah. Ini sangat berat. Seandainya dia terima amanah, seandainya tubuh ini terima amanah, ini yang akan menjadi amanah. Tubuh akan dimintai pertanggungjawaban terhadap jiwa. Nanti tubuh akan ditanya, wahai mata, kau gunakan untuk apa itu penglihatanmu? Wahai telinga, kau gunakan untuk apa itu pendengaranmu? Kapan salah pakai, tubuh akan disiksa sebagai bentuk pertanggungjawaban amanah. Tubuh akan disiksa kalau salah pakai. Begitu juga kalau benar pakainya, pasti tubuh dimuliakan. Tubuh menolak, maka majulah manusia, majulah aku. Aslinya manusia itu di sini. Inilah manusia. Manusia siap menerima amanah, maka yang menjadi amanah adalah tubuhnya, organisasinya. Ketika mau dimasukkan ke dalam tubuh ini, nah di situ dia tawar lagi, bagaimana? Mau masuk ke dalam? Kalau kau tidak mau masuk ke dalam, kalau kau tidak mau terima ini, kau kembali ke surga, tinggal di surga, buat selama-lamanya. Apakah kamu akan merasakan nikmatnya surga? Tidak, hampa itu surga. Kenapa bisa? Kenapa dia bisa tidak rasakan surga? Karena tadinya dari kenikmatan bersama Tuhan lebih nikmat dibandingkan surga. Dari kenikmatan yang lebih tinggi turun ke situ, hampa rasanya itu surga. Jadi kalau mau rasakan nikmatnya Tuhan berupa surga, masuklah dulu ke dalam. Di situ kamu akan lapar, kamu sakit, kamu capek, kamu rasakan bagaimana terikat oleh ruang dan waktu, terikat materi. Ketika ada di sini, penglihatanmu tidak terbatas, tidak dibatasi oleh ruang. Pendengaranmu sangat jelas, penglihatanmu sangat terang. Begitu masuk ke dalam tubuh, penglihatanmu dibatasi oleh matamu. Sejauh mata memandang, segitulah penglihatan. Pendengaranmu dibatasi oleh gelombang telinga. Sejauh mana dia menerima gelombang suara, segitu, terbatas. Dirimu dibatasi oleh tubuhmu, terikat oleh ruang dan waktu, terikat oleh materi. Tidak bisa tembus dinding, tidak boleh, tidak bisa. Kalau ini saya pernah coba ya, tembus tongi dinding. Wih, masih pari ini kakek ini, pari. Ternyata tidak terikat ruang dan waktu. Tapi dulu. Waktu belum tahu secara total, masih mau coba keliling. Ternyata itu ilmu dilatih. Nanti kita semua baru tinggalkan semua. Yang seperti itu tinggalkan. Bagus. Ini terikat oleh ruang dan waktu. Begitu dia masuk ke dalam, dia terima, lalu dikatakanlah dia zalim dan bodoh.
Begitu zalim dan bodoh, terlupa semua peristiwa di atas. Ya, seperti orang yang bangun tidur, mimpi tapi dia lupa mimpinya seperti apa. Tadi malam saya mimpi tapi saya lupa bagaimana itu. Kalau ini aslinya lupa, begitu masuk ke dalam terlahir sebagai manusia, tidak pernah terbayangkan bahwa saya pernah mengalami hal seperti ini. Tidak pernah. Datanglah Al-Quran mengingatkan, ingat kamu pernah di sini, pernah di sini, pernah. Jadi begitu kita ikuti Al-Quran, baru kita ikuti ini petunjuknya. Kalau jalannya benar, semua yang kita lewati pasti pernah dilihat sebelumnya. Pernah dilihat. Bukan hal baru. Misalnya, kalau mau kembali kepada Tuhan, ya ini kan alamnya rahasia. Ini satu alam dengan surga, ya. Alamnya surga. Ya. Kalau ini surga, ini apa ini? Alamnya apa ini? Alamnya api. Alamnya jin itu alamnya api. Alamnya surga itu alamnya malaikat, alamnya ruh. Jadi kalau kita keluar baru bertahan di sini, di alam jiwa, satu alam dengan jin, kekal di neraka untuk selama-lamanya. Makanya jangan tanggung-tanggung, jangan belajar hanya sampai bisa keluar kiri kanan cari orangnya duduk di sini, baru langsung, ada lagi sini, ternyata begini, ada lagi sini. Berhenti sampai di situ. Ini kita tempatkan diri kita pada posisi neraka. Ini luar biasa, sakti ini sakti kalau di sini sakti. Mungkin kalau orang ditembak sakti, kelihatan itu pelurunya, langsung tangkap. Karena ini tidak terikat ruang dan waktu. Sedangkan ini peluru terikat ruang dan waktu. Ini sama dengan kecepatan kilat. Peluru tidak sampai kecepatan kilat. Jadi dia bisa kelihatan. Tembak, ini pelurunya. Tinggi-tinggi apa? Televisi. Nah, banyak orang cari ilmu begini. Nanti kita bahas di pasnya setelah itu. Bahayanya ini, karena kita menempatkan diri kita pada posisi neraka. Ini wilayah. Misalkan saja kita berhasil masuk ke surga, jalan-jalan sampai di surga. Begitu dapat di surga, begitu sampai di surga, perasaan ini makanan saya pernah lihat dulu ini ya, pernah saya makan ini makanan ini. Surah 2 ayat 5. Surah 2 ayat 25. Al-Baqarah 25. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Ya, setiap kali diberikan rezeki, pernah dulu ini saya makan begini, pernah dulu. Kapan itu? Kapan? Ada lagi yang berani dalam kurung di situ ketika di dunia. Ya, ada yang kasih tambah penafsir atau penerjemah, tambah itu ketika di dunia. Itu dibantah oleh hadis Nabi. Hadis Nabi mengatakan surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dibayangkan oleh hati. Artinya kalau dia katakan surga betul, bukan surga yang mirip dengan surga, tidak ada, surga asli. Jadi kalau dikatakan saya pernah makan ini, buah-buahan seperti ini, berarti pernah dulu pernah tinggal di surga. Jadi kalau kita masuk surga ini ya kembali di itu sebenarnya. Kembali. Kalau tidak bisa kembali ke surga, itu dikatakan tersesat. Itulah yang dikatakan sesat. Ya. Tidak tahu jalan pulang. Bukan tidak tahu jalan ke sentral, tidak. Tadi dari sentral, dia tinggalkan sentral, begitu mau kembali ke sentral, lupa jalannya, itu tersesat. Jadi perjalanan kepada Tuhan ini selalu bahasa kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Berarti dulu saya dari situ ya, dari situ kan kembali.